Garuda Muda mengamuk, double hat-trick. Jens Razven menghancurkan Brunei 8 gol tanpa balas. Liverpool taklukkan Preston North End 3-1 dalam duel persahabatan pramusim. Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Japan Open 2025. Hai Sport Lovers, Elgin Fridianto di sini kembali hadir menemani Anda di Kompas Sport. Tentunya selain 3 informasi utama tadi, Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita mulai Kompas Sport hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sport Lovers, kita buka Kompas Sport dari Piala AFF U23. Garuda Muda mencatatkan kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Pasukan Gerald Vandenberg pesta 8 gol ke gawang Brunei, Jens Razven menyumbang double hat-trick. Di ruang-ruang sempit, Anan berhasil memenangi duelnya. Penyisian grup A Piala AFF U23 mempertemukan Indonesia dengan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Gerald Vandenberg langsung tancap gas sejak wasit meniupkan peluit panjang. Hasilnya, Jens Razven mencetak 2 gol dalam waktu 9 menit awal laga. Garuda Muda menambah gol di menit 20 dari sepakan terukur Arkan Fikri. Razven yang baru saja direkrut Bali United mencetak 2 gol tambahan untuk Garuda Muda masing-masing di menit 31 dan 33. Unggul 5 gol, Brunei Darussalam semakin tertekan. Di menit 35, giliran Rainan Hanan menyumbang 1 gol dari sepakan jarak jauh. Pesta gol timnas U23 di paruh pertama ditutup dengan penalti Razven di menit 40. Jens Razven menjadi bintang di laga ini dengan membukukan gol ke-6-nya di babak kedua. Gol Razven menyegel kemenangan 8-0 timnas U23 atas Brunei. Ini menjadi gol ke-6 dari Bali. Menang besar di laga pembuka, pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg soroti penurunan performa pemain di babak kedua. Senada dengan pelatih Jens Razven yang menciptakan double hat-trick, juga tidak ingin larut dalam euforia dan langsung fokus menatap laga selanjutnya. If you see the game today, the first half was very good, and I think that we need to level up every game. And I think we have a very good squad. And I think the most important thing is that we level up every game, because we cannot be happy with the first half was okay, but also there are a lot of possibilities what we can do better, because the final pass, there are many things in soccer, and I think you have to think about day by day, game by game, how can I improve, and I think that's the thing what we need to do. Today, first game with my new team, can score 6 goals. I cannot say that I'm very happy with my 6 goals. But it finished today, so we need to heads up for the next game, because we only have 3 points and nothing more than that, and we want to go to the semi-finals. So now all focus on next game, and we need to be standard and give our all. Sport Lovers, tak seperti laga timnas senior, pertandingan timnas U23 di Piala AFF U23 2025 terpantau sepi peminat. Timnas U23 menghadapi Brunei di pertandingan grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Namun tidak seperti pertandingan timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang ramai penonton, partai timnas U23 justru relatif sepi peminat. Pantauan Kompas TV hingga Selasa sore atau beberapa saat jelang pertandingan belum ada keramaian berarti di seputar SUGBK. Hanya tampak personel keamanan yang berjaga di dalam ring road GBK. Tidak ada keterangan resmi di penyelenggara terkait penjualan tiket pertandingan. Namun yang pasti, harga tiket Piala AFF U23 dijual jauh dari harga tiket timnas senior. Menggunakan sistem bundling, tiket Piala AFF U23 dijual dengan harga termurah Rp450.000 untuk 4 orang. Sementara tiket timnas senior paling murah dijual Rp300.000 per lembar. Masih dari grup A, Filipina sukses menaklukkan Malaysia 2 gol tanpa balas.
Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Filipina yang melakoni laga pertama jumpa Malaysia lewat serangan balik cepat di menit 9 sepakan first time. Otu Abang Banatau membawa Filipina unggul 1-0. Pas break yang begitu terukur, transaksi individu yang sangat menawan, cutback yang juga sempurna, dan inisiatif dari Otu Abang Banatau. Kecepatannya, bahaya. Di menit ke-41, Filipina memperlebar jarak dengan brace Banatau. Skor 2-0 bertahan hingga paruh pertama berakhir. Dan bagaimana umpan menyilang diagonal dari sisi belakang. Malaysia mencoba membangun serangan di babak kedua, tetapi hingga pertandingan berakhir tak ada gol yang tercipta. Skor tetap 2-0 untuk kemenangan Filipina atas Malaysia. Faris angkat bola dan Faris. Bahaya ini. Informasi berikutnya, Sport Lovers berambisi naik level I-League bekerja sama dengan jenama olahraga Jerman Adidas sebagai aparel resmi Super League dan Championship musim 2025-2026. Operator Liga Indonesia I-League yang sebelumnya bernama PT Liga Indonesia Baru memperkenalkan Adidas sebagai aparel resmi kompetisi Super League dan Championship musim 2025-2026. Dengan durasi kontrak selama 3 tahun, jenama olahraga asal Jerman akan menjadi penyedia aparel perangkat pertandingan mulai dari wasit hingga bola yang akan digunakan pada pertandingan. Bola yang diberi nama Tiro Competition ini dibuat dari bahan kulit tiruan poliuretan yang sudah mendapat lisensi FIFA Quality Pro. Dirut I-League, Ferry Paulus bilang kerjasama ini menjadi cerminan komitmen I-League untuk meningkatkan level kompetisi. Sebelumnya, Liga Indonesia identik dengan jenama lokal yang digunakan dalam beberapa musim kebelakang. Adidas, referee 24. Ini adalah bahwa brand internasional Adidas ini tentunya juga bisa memberikan dampak yang strategis dan positif buat Liga, buat I-League terutama. Dan cita-cita kita di dalam transformasi Liga, kita juga mau mengangkat kita punya I-League untuk bisa menjadi yang terbaik, baik di Asia Tenggara maupun di Asia. Sport Lovers, banyak nama baru yang tergabung dalam skuad timnas Indonesia U17 membuat tim pelatih dan pemain harus bekerja keras mendapatkan chemistry tip. Selama melakukan pemusatan latihan di Bali, pemain lokal dan diaspora mulai menemukan kekompakan di antara mereka. Setelah menjalani pemusatan latihan di Stadion Samudra Kuta Badu, latihan selanjutnya akan dilaksanakan di Bali United Training Center, Gianyar hingga Agustus 2025. Dari 34 nama yang dipanggil oleh pelatih Nova Arianto, ada sederet nama pemain baru yang tergabung, di antaranya pemain diaspora. Meski membutuhkan waktu membangun kekompakan, pemain timnas U17 Evandra Florasta bilang kebersamaan antar pemain mulai tercipta. Terutama dengan pemain diaspora yang baru bergabung dengan pemusatan latihan ini. Untuk dari chemistry udah dapat mungkin kurang lebih ditingkatin lagi ya, karena kita tahu ajangnya lebih berkelas, jadi kita lebih berkualitas buat kedepannya. Kalau chemistry dengan pemain diaspora, kita sangat-sangat welcome ya. Untuk pemain lama khususnya saya sama teman-teman saya sangat-sangat welcome ke diaspora. Timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan di Bali untuk persiapan Piala Dunia U17 di Qatar November 2025. Pasukan Nova Arianto tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Menjelang Super League, Persib Bandung berencana menggelar pemusatan latihan di Thailand selain mematangkan strategi permainan. Latihan ini untuk membangun kebersamaan antar pemain Maung Bandung. Setelah meraih hasil negatif pada turnamen pramusim Piala Presiden 2025, Persib Bandung melakukan pembenahan untuk menyambut musim baru Super League, salah satunya mendatangkan amunisi baru. Tentunya kehadiran pemain baru membuat Persib butuh waktu untuk adaptasi antara pemain. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, bilang kebersamaan pemain belum terbangun dengan baik, sehingga pemusatan latihan di Thailand diharapkan dapat menciptakan kekompakan tim.
We going number one is we have a big number of new players, so we need to have some bonding. You know, this is same like in your job. If you two are new, you don't know each other. You need some time to stay together, to spend some time train somewhere together. So I think that this is one good thing for us, and also the other things we will play the 3 matches, so it will be good for more understanding in the game. Pemusatan latihan ini akan dilakukan di Thailand mulai 17 sampai 27 Juli 2025. Persib juga akan melakukan uji coba dengan klub Thailand. Ahmad Fadila, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Bali United bebenah jelang musim baru Super League, salah satunya mendatangkan pemain baru. Serdadu Tridatu kembali merekrut 3 amunisi baru, yakni pemain Timnas Indonesia U23 Jens Raffen, Tim Charles Peter Reservoir, dan Mirza Mustafic. Bali United mengamankan jasa striker muda Timnas Indonesia U23 Jens Raffen untuk menyambut Super League musim baru. Raffen dikontrak 3 musim ke depan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Bali United di lini masa dan laman resmi klub. Keputusan klub mendatangkan Raffen tak lepas dari penampilannya bersama Timnas Indonesia kelompok usia dan di tim Dordrecht U21. Sementara Raffen memilih bergabung karena sosok pelatih Johnny Jansen yang menjadi juru taktik baru Bali United. Selain Jan Raffen, Serdadu Tridatu juga mendatangkan pemain asing dari tim Belanda Almere City. Tim reserve akan memperkuat lini belakang Bali United selama 1 musim ke depan. Pengalaman reserve membuat manajemen Bali United tertarik mendatangkannya. Mirza Mustafic menjadi pemain asing baru yang didatangkan Bali United. Gelandang serang asal Luxembourg akan menjadi bagian dari Serdadu Tridatu selama 1 musim. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi senjata baru bagi pasukan Johnny Jansen menyambut Super League musim baru. Followers jelang Super League musim baru, Persebaya Surabaya kembali mempromosikan pemain muda dari level junior ke senior. Ada 4 pemain jebolan Persebaya Elite Pro Academy yang akan naik level. Salah satunya Sadida Nugraha yang dinilai memiliki kualitas bagus. Persebaya Surabaya dikenal sebagai tim yang banyak melahirkan pemain muda berbakat dan potensial. Setelah era Ivan Dimas Darmono, Andik Firmansyah, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Tony Firmansyah, kini ada 4 pemain muda yang ditarik ke tim senior Persebaya. 4 pemain muda jebolan Elite Pro Academy yang diikutkan ke tim senior diantaranya Sadida Nugraha, Seva Kardanu, Dimas Wicaksono, dan Iksas Baihaki. Bahkan 4 pemain muda ini turut dibawa dalam pemusatan latihan di Australia dan diturunkan kalau uji coba melawan Western Australia. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, salah satu pemain muda yang mencuri perhatian adalah Sadida Nugraha. Pemain berusia 20 tahun ini dinilai memiliki kualitas sebagai gelandang tengah dan bisa meneruskan kesuksesan seniornya di Timnas Indonesia. Of course, Sadida is, we know him, is one player from the academy. We have a lot of confidence in all the players from the academy. I think today, play more than 7 players who start in the academy. Now actually 4 or 5 players come from the under 20. So this is a very good job that the academy did, and of course. Persebaya Surabaya dalam 2 tahun terakhir ini serius melakukan pembinaan pemain usia dini hingga remaja dengan membuat Persebaya Future Lab. Kehadiran Persebaya Future Lab ini diharapkan bisa melahirkan banyak pemain muda berbakat untuk tim senior Persebaya maupun Timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Luka Modric dikontrak 1 tahun oleh AC Milan. Informasinya usai jeda.